firman Tuhan. Itu misi saya di KUL. Kenapa saya berani? Saya membacakan yang 2 ayat ini, saudara. Saya percaya Dia memberikan hati yang baru kepada saya. Dia memberikan roh yang baru kepada saya untuk menjalankan tugasnya. Kenapa saudara takut? Kenapa saudara takut? Apa saudara tidak percaya yang Dia katakan? Jangan takut. Tapi saya berani. Saya berani, saudara. Gereja sudah apa? GSB semuanya tutup KUL. Hanya 2 dan 3 orang yang menjalankan KUL. Tapi saya sendiri menyaksikannya, saudara. Saya berani untuk menjalankannya. Apapun resikonya. Dan sampai banyak orang menakut-nakuti saya. Pasti nanti ada dinas kesehatan. Dinas kesehatan untuk menangkap di mana orang-orang berkumpul. Di mana orang-orang berkumpul dan ramai, pasti nanti ada dinas kesehatan untuk menangkap dan mengobati. Dan saya sudah mempersiapkan diri dari rumah. Setiap saya pergi ke sana, Bapak, selalu saya bawa dalam doa. Apa kata saya? Kamu telah mengutus saya. Kamu, Tuhan, telah memberikan hati yang baru dan roh baru kepada saya. Dan semuanya saya serahkan kepadamu. Dan apapun yang terjadi dari nantinya, itu Engkau yang mengutusnya, saudara, Tuhan. Itu selalu saya katakan. Buktinya apa, Bapak Ibu? Dan sampai sekarang tidak ada yang namanya dinas kesehatan untuk mengubarkan setiap perkumpulan KUL saya, Bapak. Dan sampai saya sangat bangga. Sangat saya bangga kepada anggota-anggota KUL saya. Sekarang sampai 25 orang. Tadinya satu orang itu selalu saya layani. Satu orang itu selalu saya layani, Bapak Ibu. 2 orang itu selalu saya layani. Tapi sekarang sampai 25 orang anggota KUL itu yang mau merubahkan hidupnya, Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan dulu, Bapak. Haleluya. Itu sangat luar biasa. Kenapa saya saksikan tentang KUL ini, tentang perubahan hidup? Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan apapun Engkau minta kepadanya, maka Dia akan mendengarkan suara-suaranya. Dan jangan pernah kamu takut, saudara. Setiap gembala-gembala pun jangan pernah kamu takut. Dan jangan pernah kamu katakan, anggota KUL saya kan pemalas. Karakter orang banyak sekali untuk merubahkan hidupnya. Kenapa saya saksikan di KUL ini, saudara? Banyak yang mengatakan kepada saya di luar sana, bagaimana saya bisa berubah hidup ini? Minuman udah darah daging saya, narkoba udah darah daging saya. Bagaimana caranya untuk hidup saya ini bisa berubah lagi? Apa kata saya kepadanya, saudara? Jika kamu taat, maka kamu akan bisa berubah. Tapi kalau kamu hanya meminta kamu akan berubah, bagaimana Tuhan memberikan perubahan dalam hidup kamu? Bagaimana Tuhan memberikan roh yang baru kepada kamu? Kalau kamu cuma mengatakan saya mau
kamu aja yang mengatakan, saya mau berubah, tapi kelakuan kamu tidak mau berubah. Apa kata saya kepadanya seperti itu, saudara? Dia hanya senyum. Jika kamu mau dengarkan kata-kata saya, maka kamu akan diberkati oleh Tuhan. Sangat banyak orang mengatakan kepada saya seperti itu. Segala macam yang dikatakannya. Bagaimana hidup saya bisa berubah? Sedangkan kelakuan saya itu sehari-hari itu sudah darah daging saya. Bagaimana saya bisa berubah? Dia tidak mau melakukan, saudara, yaitu namanya firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan roh yang baru kepadanya kalau dia tidak mau pernah membaca Alkitab, karena kalau dia tidak pernah mau berdoa, kalau dia tidak pernah mau beribadah. Jangan pernah saudara katakan di Alkitab dia memberikan roh yang baru dan hidup yang baru kepadamu kalau kamu tidak mau melakukannya. Ketika kita mau melakukan, saudara, maka Tuhan itu akan memberikan roh yang baru kepada kita. Dia memberikan jiwa yang baru, hidup yang baru. Dia mau merubahkan hidup kita, saudara. Dan saya percaya, buktinya saya sampai di saat ini bisa menjadi gembala kul, Bapak. Buktinya saya bisa berubah. Buktinya saya bisa berdoa melalui kul. Saya menjalankan kul sudah 4 tahun. Kemarin saya saksikan cuma 3 tahun, rupanya saya lupa hitungnya. Sudah 4 tahun. Ibu Cika telah meninggalkan kul, diserahkannya kepada saya. Saya tadinya tidak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Tidak bisa berdoa, tidak bisa membawa WN. Tapi ketika saya percaya, ya, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan perubahan hidup saya. Dan sampai saat ini saya bisa, saudara. Saya bisa dan dipakai Tuhan untuk menjadi gembala kul di Surelangit. Jadi saya katakan kepada anggota kul saya, kamu harus ambil contoh seperti saya ini. Saya tidak mempunyai sekolah, membaca aja pun saya susah, dan apalagi yang lain-lainnya, saudara. Kalau kamu ceritakan kepada saya tentang masalah dosa, saya juga sudah melakukannya. Masalah kejahatan saya juga sudah melakukannya, saudara. Ambillah contoh kepada saya. Saya selalu memberikan contoh kepada anggota kul saya. Bagaimana saya untuk menjalankan hidup, dan bagaimana saya untuk menjalankan hidup ini. Kenapa saya bisa berubah? Selalu saya ceritakan kepada mereka, Bapak Ibu. Jadi saya percaya gembala-gembala kul selalu memberikan hati yang baru kepada gembala-gembala kul di tempat ini. Percayalah, Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah jauh. Tuhan tidak akan pernah jauh kepadamu. Kadang-kadang kita sendiri yang menjauh kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah ada di samping kita. Dia sudah ada di dalam hidup kita. Tapi kita menjauhi Tuhan. Kenapa kita menjauhi Tuhan? Karena kita lebih memilih keinginan daging daripada keinginan roh. Makanya saudaraku, saya menyaksikan tentang perubahan hidup ini. Mari kita sama-sama untuk memberikan kesaksian perubahan hidup kepada anggota-anggota kul kita maupun kepada tetangga-tetangga kita, supaya mereka itu bisa berubah melalui kesaksian kita, melalui perubahan hidup kita. Mungkin bisa mereka berubah hidupnya, saudara. Ada amin?
Ketika kita melakukannya, ambil nekat, ambil keberanian untuk melakukannya. Jangan pernah katakan saya malu. Nanti saya katakan ini, mungkin saya diejek di belakang saya nanti. Saya dihina mereka. Jangan pernah kamu katakan seperti dalam hatimu, Bapak. Ketika kamu melakukannya, kamu harus melakukan di dalam lubuk hati, supaya mereka itu bisa berubah dan percaya akan Tuhan memberikan hati yang baru kepadamu ketika kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan diberikan hati yang tidak jelas, karena kamu sendiri yang menjalankannya. Bagaimana Tuhan memberikan hati yang baru kepadamu? Kamunya aja tidak mau melakukannya, Bapak. Tapi kalau kita melakukan, pasti Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Ada amin? Ini hadiah yang disaksikan ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru diam di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, ketika kamu melakukan, saudara, maka semuanya hati-hatimu yang keras, kelakuanmu itu yang tidak jelas, itu akan terbuang. Itu akan terbuang, saudara. Digantikan dengan hati yang baru dan roh yang baru. Selalu saya mengatakan kepada anggota keluarga saya, jangan pernah engkau tidurkan rohmu, hidupkanlah rohmu. Bagaimana caranya engkau menghidupkan rohmu? Kamu harus melakukan doa, kamu harus melakukan baca Alkitab, kamu harus melakukan memuji dan menyembah, supaya rohmu itu tidak mati dalam hidup, supaya rohmu itu tidak tertidur, supaya rohmu itu terbangun dan mengalahkan keinginan dagingmu, saudara. Bagaimana bisa rohmu itu hidup, kamu tidak mau melakukannya? Bagaimana bisa rohmu itu tidak mau kamu melakukannya, saudara? Tapi ketika kamu melakukannya, maka rohmu itu akan hidup, menyala-nyala dalam hidup, dan dia bisa merubahkan hidup. Dia memberikan hati yang baru dan roh baru dalam hidup kamu. Maka kejahatan hati yang keras itu akan terbuang, terganti dengan hati yang baru dan roh yang baru. Ada amin? Nah, rohmu akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Nah, inilah saudara. Jadi peraturan Tuhan kita akan melakukannya, supaya kita itu diberikan perubahan hidup. Marilah saudaraku, saat ini sedang viral masalah GBIGSG, dan jangan kalah kita yang masih belum mendapatkan mendapatkan menjadi gembala pun. Mari belajar. Jangan pernah kamu katakan saya nggak bisa, saya kan belum pandai berdoa, dan saya kan belum bisa menyampaikan firman. Ya. Mari beranikan diri. Itu akan Tuhan memberikan hati yang baru kepadamu jika kamu mau melakukannya, saudara.
Jadi mari kita mau melakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini. Dan dengan kesaksian saya pada malam hari ini, saya tidak mau menyaksikan yang tidak pernah saya lakukan, tapi saya saksikan yang saya lakukan, Bapak Ibu. Jadi dengan yang saya saksikan ini, semoga kita semua maupun yang ada di rumah untuk mendengarkan kesaksian ini, mari kita ambil supaya hidup kita diberikan baru oleh Tuhan. Amin. Baik, demikian yang saya sampaikan firman Tuhan ini, saya serahkan kepada Bapak Gembala maupun Ibu Gembala untuk melanjutkannya. Ini waktu dari